إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Kaum muslimin rahimahumullah, pertama, karena di saat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam cuaca yang bersahabat, tidak seperti di negara-negara yang lainnya, bahkan ada yang dalam kondisi selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga kepada kita sebagai umatnya yang selalu beriktibar kepadanya. Yang salah satu bukti kita bahwa iktibar kepada Rasul adalah kita sedang melaksanakan sholat gerhana pada malam hari ini. Hari ini kita mengalami fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah. Gerhana bukan sebagaimana yang diyakini oleh sebagian masyarakat tempo dulu, bahwa itu merupakan peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak, dan lainnya, atau peristiwa sebagai petanda kematian atau kelahiran seseorang, atau petanda lainnya. Keyakinan itu semuanya tidak benar. Gerhana adalah salah satu bukti atau tanda-tanda akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada malam yang penuh berkah ini kita berkumpul dalam keadaan yang sungguh istimewa. Di atas sana, di langit sana, sebuah pertunjukan semesta yang agung sedang berlangsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan kepada kita salah satu tanda kebesarannya yang paling menakjubkan, yaitu melalui fenomena gerhana bulan. Walaupun pada kenyataannya kita sedang hujan dan tidak bisa menyaksikan fenomena tersebut. Bulan yang selama ini kita menemani kita malam-malam kita dengan cahayanya yang lembut, yang indah, ini perlahan menghilang dalam kegelapan, tertutup oleh bayangan bumi yang melintas di antara bumi dan bulan. Subhanallah, betapa agungnya sesungguhnya pemandangan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 37, sebagaimana yang tadi dibacakan di awal khutbah ini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari, dan jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya, jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada Allah. Jamaah sholat gerhana bulan yang berbahagia, di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 40 Allah berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus yang sama. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka namanya gerhana matahari. Sedangkan jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang akan dan selalu terjadi. Sunatullah, bumi dan bulan selain berputar pada porosnya, juga berputar pada lintasannya mengelilingi matahari. Kullun fi falakin yasbahun. Maka proses yang begitu indah dan rapi ini menghasilkan perhitungan yang sedemikian rupa tepat dan benar, yang dapat dipedomani dalam menentukan usia bulan setiap tahunnya untuk tahun-tahun yang akan datang. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda yang ada di langit
untuk kehidupan kita di bumi ini dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan, apabila garis edar itu tidak beraturan, maka akan bertabrakan sesama bintang-bintang yang ada di langit tersebut, akan mengalami kehancuran, dan kita di bumi tidak bisa menikmati hidup yang tenang. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan mitos-mitos yang tadi disebutkan ketika gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Mari kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana, yaitu gerhana matahari, yaitu di hari pada saat meninggalnya putra beliau, yaitu Ibrahim. Orang-orang kemudian berkata bahwa gerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka sholat dan berdoalah kalian kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah, mendirikan sholat sunnah gerhana, bertakbir, bersedekah, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam riwayat yang lain. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua ayat dari tanda-tanda bersama Allah. La yasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, maka apabila engkau menyaksikan hal tersebut, fadullah, maka berbanyak-banyaklah berdoa, wakabbiru, dan berbanyaklah bertakbir, wasallu, dan bersolatlah engkau, watasaddaqu, dan bersedekahlah. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa ketika gerhana terjadi, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pada saat sholat kusuf diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Beliau kemudian diperlihatkan berbagai bentuk azab dari neraka. Maka karena itu dalam salah satu khutbahnya setelah sholat gerhana beliau bersabda, wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan memperbanyak menangis. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin yang berbahagia, betapa kecilnya kita manusia dibandingkan alam semesta ini. Betapa kecilnya alam semesta ini dengan keagungan ciptaan-ciptaan lainnya dan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan segala hal yang membentuk isi alam semesta ini hanya berkontribusi secuil saja yang telah diketahui oleh kita sebagai ilmu pengetahuan, sementara sisanya sama sekali belum kita ketahui. Di satu sisi, gerhana bulan semestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momen gerhana bulan menjadi media untuk memperbanyak ampunan, taubat, dan berbalik kepada Allah. Di sisi yang lain, gerhana bulan kali ini juga hendaknya memberikan motivasi kepada kita untuk terus belajar, terutama memahami alam semesta ini. Fenomena alam ini mengindikasikan bahwa bumi, bulan, matahari, dan seluruh tatanan angkasa bergerak sesuai garis orbit sebagaimana sunatullah. Keteraturan dan keharmonisan ini menandakan bahwa Allah Maha mengatur. Kehebatan fakta astronomis ini sukar disangkal lantaran mustahil manusia mengintervensi fenomena gerhana ini. Gerhana bulan adalah fenomena besar yang tak mungkin dikendalikan oleh manusia. Kenyataan ini menegaskan bahwa kita sebagai manusia memiliki kelemahan sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahumullah, keterangan
Peraturan yang luar biasa ini bukanlah kebetulan semata. Di balik setiap orbit yang teratur, di balik setiap rotasi yang konsisten, di balik setiap gravitasi yang bekerja dengan sempurna terhadap hukum alam yang telah Allah tetapkan sejak penciptaannya. Gerhana bulan bukanlah sekadar peristiwa astronomi yang bisa dijelaskan dengan rumus-rumus yang ada. Ia adalah ayat kauniyah, kitab alam semesta yang terbuka lebar yang di hadapan kita harus kita pelajari, mengajarkan pelajaran yang mendalam tentang keagungan Sang Pencipta yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan